Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul My Man is Cupid. Jadi drama ini mengisahkan tentang Chon Sang Hyuk yang diperankan oleh Jang Dong Yeon. Dia merupakan seorang pecinta yang kehilangan sayapnya dalam sebuah insiden 500 tahun lalu. Nah, dia kemudian bermetamorfosis menjadi manusia untuk mendapatkan kembali sayapnya. Nah, di samping itu, Sang Hyuk ini tiba-tiba bertemu dengan Oh Baekhyun yang diperankan oleh Nana. Dia merupakan seorang dokter hewan yang kecantikannya banyak menarik perhatian pria gitu. Namun, dalam menjalani sebuah hubungan, si Baekhyun ini selalu gagal gitu, teman-teman. Nah, kegagalannya dalam menjalani hubungan ternyata ada sangkut pautnya dengan kehidupan dia di masa lalu. Jadi dia itu memiliki dosa masa lalu yang sangat besar sehingga di kehidupan sekarang kisah cintanya itu selalu gagal gitu. Nah, 500 tahun yang lalu juga si Chon Sang Hyuk ini dia itu merupakan seorang peri tanpa ikatan dengan manusia. Nah, dia mengabaikan peringatan Samsin dan jatuh cinta kepada seorang gadis manusia. Jadi sebagai hukuman, sayapnya ini terbakar dan dia kehilangan wanita yang dicintainya. 500 tahun kemudian, karena dia sangat memahami bagaimana rasa sakit kesendiriannya itu, dia berempati dengan Baekhyun dan berniat untuk membantu si Baekhyun ini. Jadi dia itu merupakan mak jomblangnya manusia gitu, teman-teman. Dia itu mau menjodoh-jodohkan Baekhyun dengan pria yang acak. Nah, sedangkan si Baekhyun ini mulai menyukai si Sang Hyuk gitu. Jadi Baekhyun ini langsung nggak suka misalnya si Sang Hyuk ini menjodohkan dia dengan orang lain gitu. Jadi ini dia sedang bermetamorfosis untuk mendapatkan kembali sayapnya. Ketika dia sudah selesai bermetamorfosis, dia akan hilang dari bumi gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini si Baekhyun ini dia itu sedang dalam keadaan yang darurat gitu. Jadi ada seorang pembunuh berantai yang sedang mengincar dirinya. Di dalam mobil yang ditumpangi si Baekhyun itu ditaruh sebuah bom dan itu nggak ada yang tahu gitu, teman-teman. Jadi Baekhyun itu nggak tahu kalau di situ ada bom, dan si Sang Hyuk ini dia tuh sudah memiliki prasangka yang tidak baik, makanya dia menyuruh Baekhyun untuk segera meninggalkan mobil tersebut gitu. Nah, di sini si Sang Hyuk ini sedang diobati oleh Baekhyun. Jadi dia itu bertemu dengan Samsin dan dia itu marah besar kepada Samsin karena gara-gara si Samsin ini dia tuh kehilangan cintanya yang 500 tahun yang lalu gitu, teman-teman. Nah, di sini juga dia itu mencoba untuk menjodohkan si Baekhyun dengan orang lain secara acak, tapi di sini Baekhyun marah karena yang dia mau itu si Sang Hyuk ini. Nah, si Sang Hyuk itu tidak mau insiden 500 tahun lalu itu terulang kembali. Jadi sebisa mungkin dia tidak ingin berurusan perasaan dengan manusia lagi gitu. Meskipun sebenarnya dia itu mulai menyukai si Baekhyun juga gitu, teman-teman. Di sini juga banyak banget kasus seperti pembunuhan berantai. Jadi di sini juga si Sang Hyuk ini bersama dengan Baekhyun dan juga salah satu detektif itu mereka juga mau mencari tahu tentang kebenaran dari sebuah kasus pembunuhan gitu, teman-teman. Jadi ada siswa SMA yang tiba-tiba ditemukan meninggal di sebuah gunung. Jadi mereka mau meneliti kasus tersebut gitu. Makanya di sini si Sang Hyuk ini pergi ke kantor polisi. Dia mengatakan kepada polisi kalau si polisinya ini salah menangkap pelaku gitu, teman-teman. Jadi mereka itu disuruh untuk mencari tahu lagi siapa pelaku yang sebenarnya gitu. Nah, ini adalah momen ketika si Sang Hyuk ini menghadapi si Samsin. Di sini si Samsinnya ini terus melukai si Sang Hyuk karena memang kejadian 500 tahun yang lalu yang kekasihnya itu meninggal itu karena si Sang Hyuk yang melanggar janjinya gitu. Namun di sini Sang Hyuk itu tidak terima dan menyalahkan si Samsin. Dia itu berniat untuk membunuh si Samsin, tapi di sini malah dia yang kesakitan gitu. Jadi itu untuk mengingatkan dia bahwa dia itu tidak boleh melanggar janjinya gitu, teman-teman. Jadi di sini sayapnya dia itu terbakar, dia itu melewati sebuah api gitu.
Jadi ini juga beberapa tahun yang lalu ada panah yang mengarah kepada seorang wanita dan dia melindungi wanita tersebut gitu teman-teman. Nah dari kejadian ini rekannya yang memanah dia itu kemudian menjadi anjing dan si Sang Hyuk ini kemudian menjadi manusia gitu. Nah ini adalah momen ketika si Sang Hyuk ini sedang melawan salah satu psikopat pembunuhan berantai yang dicari-cari selama ini gitu. Jadi si pembunuh ini dia juga yang menaruh bom di mobil yang ditumpangi si Baekhyun itu. Makanya di sini Sang Hyuk itu sangat marah dan korbannya itu juga bukan cuma si Baekhyun. Jadi korbannya si psikopat ini itu sudah banyak banget. Makanya di sini si Sang Hyuk itu berusaha untuk menghabisi dia gitu teman-teman. Awalnya si bapak psikopat ini dia itu heran ketika si mobilnya tadi itu dibom, tiba-tiba si Sang Hyuk ini dengan sayapnya dia itu bisa menyelamatkan si Baekhyun. Jadi si psikopatnya ini heran dan menyangka bahwa si Sang Hyuk itu adalah seorang monster gitu. Nah di sini dia tuh mulai terluka cukup parah dan waktunya dia di dunia itu kan sudah tinggal sedikit gitu teman-teman. Jadi dia itu sudah berhasil bermetamorfosis. Dia itu sudah keluar dari cangkangnya itu, tapi dia akan menghilang dari dunia bersama dengan rekan-rekannya yang lain gitu. Namun di sini karena tekadnya dia masih ingin menghabisi si orang jahat ini, dia itu berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan tenaganya semampu dan sebanyak yang dia bisa gitu teman-teman. Setelah battle ini si bapak psikopatnya ini pun meninggal. Jadi dia tuh jatuh dari gedung dan si Sang Hyuk ini kemudian karena terluka cukup parah, dia tuh tidak bisa bertahan hidup dan tiba-tiba di sini si Baekhyun ini karena dia sudah mengira dari awal ketika melihat sayapnya si Sang Hyuk, dia tuh melihat sayapnya berbeda dari sebelumnya, makanya dia bersama rekannya itu bergegas menyusul si Sang Hyuk karena dia merasa sudah ada yang menjanggal gitu. Makanya di sini dia tuh menyusul dan dia sudah mendapati si Sang Hyuk ini dalam keadaan yang terluka sangat parah gitu teman-teman. Di sini dia terus memohon agar si Sang Hyuk ini dapat bertahan dan dia memohon agar si Sang Hyuk tidak meninggalkan si Baekhyun ini gitu, karena itu akan menjadi trauma lagi bagi dia, dimana laki-laki yang dekat dengan dia itu pasti berakhir dengan tragis gitu. Tapi di sini memang sudah saatnya si Sang Hyuk ini pergi dari bumi, makanya nanti dia itu akan menghilang dan meninggalkan si Baekhyun ini gitu. Sini si Baekhyun itu sangat khawatir ketika pertama kali melihat kondisi si Sang Hyuk. Dan Sang Hyuk juga merasa dia sudah tidak bisa bertahan lagi gitu. Makanya dia sudah menyerah dengan keadaannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.